Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdul Aziz selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan dan rekan-rekan prodi administrasi bisnis yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rehan Rangga Arifin, saya dari perwakilan kelompok 8 yang akan memimpin acara diskusi pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan perkuliahan pada hari ini yang akan dilanjutkan dengan penyampaian materi berupa video presentasi dari kelompok 8 yang akan membahas tentang HAM. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu, mohon disimak videonya. 1. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. 1. Menurut Franz Begni-Soeno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 2. Menurut Soetanjo Widjobroto, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrat pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis, manusia yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hak secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. 3. Menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia, yang diperoleh dan dibawanya sejak lahir di dalam kehidupan masyarakat. Contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah 1. Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984, di mana dalam kasus ini menewaskan 24 orang, 36 orang luka berat, dan 19 orang mengalami luka ringan. Dan keputusan majelis hakim dalam kasus ini menetapkan 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, di mana dalam kasus ini 4 orang tewas. Mahkamah militer yang menangani kasus ini hanya memvonis 2 terdakwa selama 4 bulan penjara. 4 terdakwa hanya divonis selama 2-5 bulan penjara dan 9 terdakwa divonis 3-6 tahun penjara. Yang ketiga adalah penculikan aktivis pada tahun 1997-1998, di mana pada kasus ini 23 orang dinyatakan hilang. Dengan rincian 9 orang telah dibebaskan dan 13 orangnya belum ditemukan sampai saat ini. Sejarah lahirnya HAM di dunia internasional. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sejarah lahirnya HAM di dunia internasional. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta 1215. Magna Carta 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya.
seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang selanjutnya yaitu Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi itu. Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri atau Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration de Femmes et de Citoyens atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the 4 freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi yaitu A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Pergerakan HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Oetonomo 1908, Serikat Islam 1911, Indonesia Party 1912, Perhimpunan Indonesia 1925. Partai Nasional Indonesia 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM ini di Indonesia, Budi Oetonomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. 9. Periode setelah kemerdekaan 1945 sampai 1959. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode paksa kemerdekaan. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen dan eksekutif. Lalu yang ke-10 ada periode 1959 sampai 1998. Yang pertama di periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpemimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau Great Democracy tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat.
Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup, dan akhir pemerintah Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya ada periode 1966 sampai 1968. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM merupakan produk Barat yang individualistik dan materialistik. Itu bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan hak asasi manusia yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan hak asasi manusia mengalami perkembangan sangat signifikan. TAP MPR 1998 tentang hak asasi manusia merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk bergerak, dan kebebasan untuk aktif di setiap organisasi atau perkumpulan. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih atau memilih dalam suatu pemilu dan hak untuk mendirikan parpol dan sebagainya. Yang ketiga, ada hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, hak untuk membeli dan menjual, serta hak untuk memanfaatkan sesuatu. Yang kelima, ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan. Yang terakhir, ada hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Mengaitkan hukum HAM di berbagai negara. HAM di negara liberalis itu menganut individualisme di mana setiap individu boleh berbuat apapun. Kemudian berkembang menjadi totalitaria individualisme atau individual yang totaliter, yang menganut paham bahwa setiap individu tidak dikenakan larangan dalam berbuat apapun dalam urusan mereka, bahkan agama dan negara sekalipun. HAM dalam pandangan liberalis adalah sebagai salah satu bentuk dari langkah globalisasi untuk mendominasi ekonomi dunia. Oleh karena itu, beberapa pihak seperti Cina, Islam, dan bahkan Asia mulai menentang pandangan HAM menurut Amerika tersebut. Cina dan Asia merasa HAM menurut Amerika itu salah, karena Asia memiliki HAM dengan cara mereka sendiri, yang lebih dikenal dengan ASEAN Way. Hal tersebut juga ternyata memiliki pengaruh pada perekonomian Cina dan Asia yang menunjukkan semakin bagus dibandingkan Amerika sendiri. Baik, selanjutnya HAM di negara komunis.
HAM di negara komunis adalah suatu pergeseran dari nilai murni ideologi komunisme yang telah banyak dipengaruhi oleh ideologi liberalisme. Karena komunisme adalah ideologi yang identik dengan ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan, negara yang menganut paham komunisme biasanya melarang atau tidak memperbolehkan rakyatnya untuk memeluk suatu agama, karena itu dapat mempengaruhi atau meracuni pola pikir yang akan menghambat kemajuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Mengaitkan hukum HAM di negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya HAM di setiap warga negara Indonesia. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadikan landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Yang ketiga, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 39 Tahun 1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. UU ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. Yang keempat, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini menugaskan lembaga tinggi negara serta aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, serta menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia.